Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sistem informasi dengan judul bisnis elektronik atau yang biasa disebut elektronik business. Menjelajahi peluang dan tantangan kolaborasi digital. Dengan saya Abdillah Hussein, NPM 2234 0241 6458. Elektronik bisnis adalah pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, untuk menjalankan dan mengelola berbagai aspek proses bisnis. Ruang lingkup e-bisnis mencakup e-commerce, e-marketing, e-payment, e-logistik, e-supply chain, dan e-customer service. Manfaat e-bisnis untuk organisasi meliputi akses pasar global, efisiensi operasional, pengalaman pelanggan yang lebih baik, inovasi produk dan layanan, dan pelacakan kinerja. Tren yang muncul dalam perdagangan digital meliputi mobile commerce, Internet of Things, keamanan dan privasi, kecerdasan buatan dan chatbot, dan blockchain. Tinjauan kerjasama global di sektor e-bisnis meliputi kemitraan dan aliansi strategis, ekspansi ke pasar asing, platform e-commerce bersama, dan jaringan logistik global. Dampak teknologi digital pada bisnis meliputi transformasi proses bisnis, peningkatan akses pasar, personalisasi dan pengalaman pelanggan, analitik dan pengambilan keputusan, dan inovasi produk dan layanan. Contoh kasus transformasi digital yang sukses meliputi Amazon, Starbucks, dan Tesla. Pendorong utama di balik perlunya transformasi digital, perubahan perilaku konsumen, persaingan di pasar, efisiensi dan biaya operasional. Berbagai jenis model e-bisnis, kelebihan dan kekurangan masing-masing model meliputi yang pertama adalah e-commerce B2C adalah bisnis menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online seperti Amazon. Kelebihan e-commerce B2C adalah menjangkau pasar yang luas, personalisasi pengalaman, dan interaksi langsung dengan konsumen. Kekurangan e-commerce B2C adalah persaingannya yang sengit dan biaya pemasaran yang tinggi. Dan yang kedua adalah e-commerce B2B adalah bisnis bertransaksi dengan perusahaan lain untuk membeli dan menjual produk melalui platform digital seperti Alibaba. Kelebihan e-commerce B2B adalah volume transaksi yang besar, pembayaran tepat waktu, dan integrasi sistem bisnis. Kekurangan e-commerce B2B adalah siklus penjualan panjang dan persaingan global. Yang ketiga, e-commerce C2C adalah yang mana konsumen menjual produk kepada konsumen lain melalui platform online seperti eBay. Kelebihan e-commerce C2C adalah fleksibilitas penjualan dan kesempatan menjual barang bekas. Kekurangan e-commerce C2C adalah jaminan kualitas yang terbatas dan masalah keamanan transaksi. Yang keempat adalah e-commerce C2B adalah konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis melalui platform crowdsourcing seperti Upwork. Kelebihan e-commerce C2B adalah fleksibilitas harga dan banyak pilihan pekerjaan. Kekurangan e-commerce C2B adalah tidak cocok untuk semua industri dan perlu mengelola kualitas layanan. Yang kelima adalah e-commerce B2G adalah bisnis menjual produk atau layanan kepada instansi pemerintah melalui platform digital seperti
Prosuremen pemerintah. Kelebihan e-commerce B2G adalah volume transaksi yang besar dan pembayaran yang terjamin. Kekurangan e-commerce B2G adalah persyaratan dan proses tender yang ketat. Yang keenam, e-commerce G2C adalah pemerintah menyediakan layanan dan informasi kepada warga melalui platform digital seperti portal pemerintah. Kelebihan e-commerce G2C adalah akses mudah layanan publik dan efisiensi administrasi. Kekurangan e-commerce G2C adalah kecemasan privasi data dan aksesibilitas internet di beberapa daerah. Peluang kolaborasi dalam model e-bisnis meliputi kemitraan dengan supplier dan vendor. Adalah bisnis dapat berkolaborasi dengan pemasok dan vendor untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Integritas dengan platform e-commerce tertentu adalah bergabung dengan platform e-commerce populer, membuka akses ke pasar yang lebih luas, dan meningkatkan exposure merek. Aliansi dengan bisnis terkait adalah kolaborasi bisnis yang saling melengkapi, dapat memperluas penawaran produk dan layanan, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Penggunaan layanan pihak ketiga adalah memanfaatkan layanan dari pihak ketiga seperti layanan logistik atau pembayaran online untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Kerjasama pemasaran adalah bersama-sama dengan mitra untuk mengadakan promosi dan kampanye bersama, meningkatkan visibilitas merek dan daya tarik pelanggan. Fitur utama dan fungsionalitas platform e-niaga yaitu yang pertama adalah Tokopedia. Tokopedia salah satu platform e-niaga terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dari berbagai kategori. Fitur utama Tokopedia adalah jangkauan pasar yang luas, dukungan pembayaran yang beragam, dan program promosi untuk penjual. Fungsionalitas Tokopedia adalah menjual produk fisik dan digital, manajemen toko yang sederhana, dan analitik penjualan. Yang kedua adalah Bukalapak. Bukalapak adalah platform e-niaga yang populer di Indonesia dengan fokus pada produk-produk lokal dan UMKM. Fitur utama Bukalapak adalah dukungan dari berbagai metode pembayaran, integritas pengiriman, dan fitur negosiasi harga. Fungsionalitas Bukalapak adalah penjualan produk baru dan bekas, pembelian pulsa dan voucher, dan dukungan analitik. Yang ketiga adalah Shopee. Shopee adalah platform e-niaga dan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, termasuk Indonesia salah satunya. Fitur utama Shopee adalah program promosi dan diskon, fitur live chat, dan dukungan pembayaran ShopeePay. Fungsionalitas Shopee adalah berbagai produk dari penjual lokal dan internasional, dan dukungan pelacakan pesanan. Yang keempat adalah Lazada. Lazada adalah platform e-niaga yang populer dengan berbagai produk dari berbagai merek dan kategori. Fitur utama Lazada adalah diskon dan penawaran yang menarik, integrasi dengan Lazada Wallet, dan dukungan berbagai pembayaran. Fungsionalitas Lazada adalah pengiriman nasional dan internasional, dukungan resep pengiriman, dan analitik penjualan. Pentingnya cybersecurity dalam e-bisnis adalah cybersecurity dalam e-bisnis penting karena melindungi data pelanggan, membangun kepercayaan, mencegah kehilangan data bisnis, menjaga kontinuitas operasional, memastikan kepatuhan hukum, dan melindungi reputasi serta citra merek perusahaan. Dengan investasi dalam keamanan cyber yang kuat, bisnis dapat beroperasi dengan aman dan sukses dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
Ancaman dan risiko umum dalam landscape digital meliputi malware, serangan DOS, phishing, serangan man in the middle, pelanggaran data, serangan kelemahan perangkat lunak, penyalahgunaan privilege, serangan perangkat seluler, kekurangan kesadaran keamanan, dan keamanan jaringan yang buruk. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman ini dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data dan sistem dari serangan digital. Untuk melindungi data yang sensitif dan informasi pelanggan meliputi berlakukan otorisasi akses yang ketat untuk membatasi akses hanya pada yang berhak. Gunakan enkripsi data untuk mengamankan informasi saat dipindahkan atau disimpan. Pastikan penggunaan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun-akun penting. Kerjasama global dalam memerangi ancaman dunia maya penting karena serangan cyber tidak mengenal batas negara, memungkinkan pertukaran informasi dan intelijen. Pengembangan teknologi keamanan lebih baik, pembuatan standar keamanan bersama, penegakan hukum lintas batas, perlindungan infrastruktur kritis, dan menghadapi ancaman negara asing. Kerjasama ini tentunya membantu melawan ancaman dunia maya serta efektif dan melindungi masyarakat serta infrastruktur dari serangan yang merugikan. Tantangan dan peluang dalam transaksi internasional meliputi perbedaan mata uang, hambatan perdagangan, regulasi, dan kepatuhan, risiko politik dan hukum, serta jarak geografis dan budaya. Namun, peluang dalam transaksi internasional mencakup akses pasar yang lebih luas, diversifikasi risiko, akses sumber daya dan teknologi, keterbukaan terhadap inovasi, skala ekonomi, dan pemanfaatan keuntungan komparatif negara-negara. Penukaran mata uang dan gateway pembayaran. Penukaran mata uang adalah proses mengganti satu mata uang dengan mata uang lainnya sesuai dengan nilai tukar yang berlaku untuk memfasilitasi pembayaran dan perdagangan lintas batas. Gateway pembayaran adalah platform yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik, memungkinkan bisnis atau individu di negara lain untuk membayar dengan menggunakan mata uang mereka sendiri, yang kemudian diubah ke dalam mata uang penerima pembayaran. Pertimbangan hukum dan peraturan dalam transaksi internasional meliputi regulasi perdagangan internasional, kontrak dan perjanjian internasional, hukum properti intelektual, keputusan pajak internasional, hukum ketenagakerjaan, perlindungan data, hukum antitrust dan persaingan, serta penyelesaian sengketa. Memahami dan mematuhi aspek hukum ini adalah kunci menjalankan bisnis global dengan lancar dan menghindari risiko hukum yang dapat terjadi. Mencapai kerjasama global yang mulus dalam bisnis lintas batas. Untuk mencapai kerjasama global yang mulus dalam bisnis lintas batas adalah pahami regulasi dan hukum lokal di negara-negara tujuan. Gunakan platform e-commerce yang mendukung transaksi lintas batas. Gunakan penyedia pembayaran internasional yang dapat mengonversi mata uang dengan mudah. Miliki tim dukungan pelanggan multibahasa. Berikan perhatian ekstra pada keamanan dan privasi data. Strategi efektif untuk mempromosikan produk dan layanan secara online meliputi optimalisasi situs web, konten yang menarik, media sosial, iklan berbayar, email marketing, influencer marketing, ulasan dan testimonial, program afiliasi, serta analisis dan pengukuran kinerja kampanye. Dengan strategi ini, Anda dapat meningkatkan visibilitas, keterlibatan pelanggan, dan kesuksesan bisnis Anda secara online.
iklan yang ditargetkan, dan segmentasi pelanggan. Iklan yang ditargetkan adalah iklan yang disajikan kepada kelompok tertentu dari audiens berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu. Ini memastikan iklan hanya muncul di depan orang-orang yang relevan dengan produk atau layanan Anda, meningkatkan efisiensi iklan. Sedangkan segmentasi pelanggan adalah proses membagi audiens menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik atau perilaku yang serupa. Untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan, kombinasi strategi ini membantu bisnis menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang relevan, meningkatkan efektivitas pemasaran. Pemasaran media sosial dan kolaborasi influencer. Pemasaran media sosial adalah penggunaan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dengan konten kreatif dan interaktif, membangun hubungan dekat dengan pelanggan, dan meningkatkan kesadaran merek. Kolaborasi influencer melibatkan kerjasama dengan individu berpengaruh di media sosial yang memiliki banyak pengikut yang membantu memperluas jangkauan merek, meningkatkan kredibilitas, dan mempengaruhi pembelian melalui rekomendasi orang yang dipercaya. Jangkauan global melalui upaya pemasaran digital terkoordinasi adalah strategi untuk mencapai audiens di berbagai negara dengan menggunakan media sosial, konten yang disesuaikan dengan budaya, pemasaran berbayar, dan kolaborasi dengan influencer. Dengan melakukan penelitian pasar, analisis kinerja secara global, bisnis dapat memperluas jangkauan merek secara global dan meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran di pasar internasional. Kesimpulannya adalah, elektronik bisnis telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan ekspansi bisnis dalam era digital. Kolaborasi digital seperti pemasaran media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kerjasama global telah menjadi strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkuat eksistensi merek. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam e-bisnis seperti keamanan data, privasi pelanggan, dan peraturan dan hukum yang kompleks dalam lingkungan bisnis digital. Penting bagi bisnis untuk memahami dan mematuhi peraturan serta menjaga kepercayaan pelanggan dengan melindungi data dan privasi mereka. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kolaborasi digital, bisnis perlu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Penerapan strategi yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan pasar global akan membantu bisnis mencapai kesuksesan dalam e-bisnis. Dengan menggabungkan inovasi, kreativitas, dan responsif terhadap perubahan, bisnis dapat meraih manfaat besar dari e-bisnis dan kolaborasi digital. Terima kasih. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian presentasi dari saya, Abdillah Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.